Shalom saudara terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan Renungan Harian 18 Juli 2020 bersama saya David Budiono. Di Matius 12 ayat 19, ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan. Bacaan hari ini diambil dari Matius 12 ayat 14 sampai 21. Saudara terkasih, seringkali kita melihat saat-saat ini banyak orang yang tidak sabar. Semua ingin menyatakan pendapatnya, bagaimana dia seharusnya pendapatnya yang benar, sedangkan orang lain salah. Kalau kita lihat di media sosial terjadi perdebatan, percekcokan, perdebatan sengit, semua mempertahankan pendapatnya, saling menuntut sana, menuntut sini. Satu kata sabar kayaknya sekarang menjadi satu kata yang sangat langka. Di dalam bacaan tadi kita melihat bahwa Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, di mana ketika Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, orang Farisi mulai bersekongkol untuk membunuh dia. Dan Yesus tahu, maka Yesus menyingkir dari sana. Nah, ketika Yesus menyingkir dari sana, banyak orang mengikuti dia. Dan Yesus menyembuhkan mereka semua. Ketika Yesus setelah menyembuhkan mereka, Yesus mengatakan kepada mereka, jangan memberitahukan kepada siapapun. Yesus mengerti bahwa orang Farisi yang sudah mulai memuncak emosinya, kalau mengetahui bahwa Yesus masih menyembuhkan orang lagi, maka orang Farisi ini akan semakin marah. Tapi apa yang dilakukan Yesus, justru Yesus melarang jangan memberitahukan kepada siapapun. Saudara terkasih, mengapa Yesus bisa sedemikian tenangnya dalam menghadapi segala keadaan dan serangan dari orang-orang Farisi itu? Kalau kita lihat di bacaan Matius 12 ayat 14-21 ini, di dalam firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya di Matius 12 18 sampai 21, di situ dikatakan bahwa lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasih, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Saudara terkasih, Yesaya mengatakan bahwa Tuhan menaruh rohnya atas Yesus, sehingga Yesus tidak berbantah dan tidak akan berteriak. Dengan demikian kita mengerti bahwa mengapa Yesus bisa begitu tenangnya menghadapi orang Farisi itu. Karena Yesus mempunyai roh Allah. Karena Yesus adalah roh Allah itu sendiri. Nah, seringkali kita terpicu dalam kehidupan kita, apalagi sekarang di dalam masa pandemi COVID-19 ini, tekanan hidup, pekerjaan, penghasilan, keluarga, banyak hal yang mulai berubah kondisinya. Seringkali tekanan-tekanan ini membuat kita tidak sabar. Ada satu hal kecil saja bisa memicu emosi kita, sehingga kita membantah, kita berteriak. Saudara, kita perlu belajar dari Yesus. Bagaimana Yesus mengatasi hal itu? Ternyata ada roh Allah yang ada di dalam dia. Maka kita pun perlu mempunyai roh Allah itu untuk hidup di dalam hidup kita, supaya kita bisa tetap seperti Yesus, yang begitu sabar, tenang, tidak berbantah, tidak berteriak, apapun keadaannya. Kalau kita lihat dari bacaan pertama di kitab Mika 21 ayat 5, Mika 2 ayat 1 sampai 5, dituliskan begini. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku merancang malapetaka terhadap kaum ini, dan kamu tidak dapat menghindarkan lehermu daripadanya, dan kamu tidak dapat lagi berjalan angkuh, sebab waktu itu adalah waktu yang mencelakakan. Tuhan merancang malapetaka terhadap kaum yang merancang kedurjanaan, di mana kita pun tidak dapat menghindarkan leher kita daripada kaum ini. Kalau kita lihat dari situ bahwa seringkali kalau kita masuk di dalam perbantahan, maka kita tidak dapat menghindarkan leher kita, seperti yang dituliskan di kitab Mika ini, bahwa kita tidak dapat menghindari kaum-kaum itu yang memang dirancangkan kemalapetakaan itu. Sehingga apabila orang lain menekan, membuat satu kondisi yang tidak enak, dan kita masuk di dalam perbantahan dengan mereka, maka seringkali kita masuk dalam jerat, sehingga kita akhirnya terjebak di sana, dan kita pun tidak akan bisa lepas. Oleh karena itu, kita perlu belajar dari Yesus yang menyingkir dari sana. Yesus menyingkir. Ketika Yesus menyingkir, dia katakan pada banyak orang, jangan memberitahukan. Karena dari firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dikatakan ia tidak berbantah dan tidak berteriak. Maka saudara terkasih, mari kita mencontoh Yesus di dalam kondisi yang saat ini, tekanan yang begitu banyak,
tekanan dari situasi ekonomi, pekerjaan, penghasilan, keluarga, apapun yang boleh menekan kita. Tapi kita mau mencontoh Yesus, bahwa Yesus tidak berbantah, tidak berteriak, dia menyingkir dari sana. Mari kita menyingkir dari segala kondisi itu dengan tetap kita tidak berbantah, tidak berteriak. Mengapa? Karena Yesus mempunyai Roh Allah dan kita pun mempunyai Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Saudara terkasih, mari kita awali hari ini dengan penuh kuasa Roh, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang semakin lama semakin serupa dengan Kristus, di mana kita menjadi pribadi yang sabar, tidak berbantah-bantah dan tidak berteriak-teriak menghadapi segala apapun, karena kita punya Roh Allah yang besar di dalam hidup kita. Selamat pagi, selamat berkarya di dalam Kristus. Tuhan memberkati. Amin.